Yang dipikirkan guru itu harusnya, kalau saya ngajari ya, pikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya anak ini bisa belajar bareng. Iya. Hanya itu. Artinya ya ada inovasi. Pernah saya dapat murid yang tahun kemarin ya, dia tuh hiperaktif, dia sangat suka astronomi, dia hafal planet, tata surya dari yang paling dekat matahari sampai yang jauh, tahu teori Big Bang, Mbak, bayangin. Iya. Sekecil apapun, bagi anak berkebutuhan khusus, perkembangannya itu akan sangat dihargai oleh orang tua dan gurunya. Ada teman pakai kursi roda, terus anak yang lain, Bu, aku dorongnya, Bu. Bahkan kalau pas pelajaran, makan bersama. Temennya Nggak bisa "Aku bukain." suapin aja, aku bukain. Jadi benar, kan tidak hanya nilai-nilai, tidak hanya dalam konsep, tapi dia sudah. Lalu kadang-kadang banyak orang tua yang bilang, nanti terganggu, mengganggu. Oke. Tunjukkan ke saya di mana letak ruginya. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Garuda Prabawati. Kali ini dalam podcast Tribun Solo bertemakan pendidikan inklusif untuk anak usia dini. Kali ini edisi Kamis 18 Desember 2025. Seperti diketahui, pendidikan inklusif sejak jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD bukan sekedar pilihan, melainkan fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, apalagi di masa Golden Age. Pada fase ini, anak belajar mengenal diri, perbedaan, serta cara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah inklusif membuka ruang bagi setiap anak dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam untuk tumbuh bersama dalam suasana saling menghargai. Dari sinilah nilai empati, toleransi, dan keadilan mulai ditanamkan sejak dini. Upaya serta semangat menanamkan pendidikan inklusif pada anak usia dini ini salah satunya dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi Yakum bersama CU Foundation yang berusaha mendukung penerapan pendidikan inklusif melalui program Learning Unlock. Dan diskusi ini dinilai sangat penting untuk menegaskan bahwa pendidikan inklusif di usia awal adalah investasi jangka panjang bagi lahirnya generasi yang berkarakter dan berkeadilan. Dan kita telah bersama dengan dua narasumber. Di sini ada Bapak Joko Yuwono selaku Kepala Program Studi S2 Pendidikan Luar Biasa FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi Pak, selamat siang juga. Selamat siang, selamat pagi juga. Terima kasih sudah hadir di Tribun Solo. Kemudian ada Ibu Dian Kencana Ayudia selaku Kepala KB Bocah Pintar. Halo Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Untuk itu kita akan mulai diskusi dengan langsung kita menanyakan bagaimana pentingnya pendidikan inklusif itu kepada Pak Joko selaku pengamat pendidikan juga. Bagaimana Pak konsep pendidikan inklusif yang sesungguhnya? Apakah ini cukup dengan menerima anak ABK saja seperti itu? Iya, ya konsepnya sebenarnya di banyak prakteknya memang kedengarannya sekolah, terus ada anak berkebutuhan khusus itu disebut inklusif ya, itu sebenarnya bagian sebagian kecilnya ya. Iya. Tapi sebenarnya konsepnya itu ya sekolah itu menerima semua anak dengan keberagaman. Jadi isu pendidikan inklusif itu bagaimana sekolah respect, menghargai, merespon di mana peserta didik itu beragam. Nah itu kata kuncinya sebenarnya. Meskipun di banyak praktek kan isunya disabilitas, anak berkebutuhan khusus, ya itu tidak salah sih. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Ya semua masyarakat kelas sekolah yang beragam, kemudian dilayani dengan cara terbaiknya, dan semua anak itu menjadi bagian, itu sebenarnya esensi isu besarnya. Oke. Itu kan sangat penting ya, karena esensinya semua kelas masyarakat itu pasti beragam. Dan itu nggak boleh ada anak, ada satu kondisi yang berbeda terus dia dipisahkan, terdiskriminasi, itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Oke, artinya tadi menarik bahwa kata kuncinya adalah semua peserta didik itu adalah beragam. Itulah yang kita perlu untuk memberikan kebutuhan pendidikan dasar bagi apalagi anak usia dini seperti itu. Benar. Oke, kita akan kemudian selaku eksekutor di lapangan seperti itu. Bagaimana Bu? Apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif, terutama untuk pendidikan anak usia dini? Terima kasih Mbak Dea. Betul, saya tuh nyambung dari Pak Joko ya, benar banget. Jadi kita tuh memang yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita, Mbak. Pun nggak sekonyong-konyong ujuk-ujuk tahu ya, kalau misalnya ternyata tuh harus
beragam gitu, nggak cuma menerima anak ABK atau disabilitas. Kami melakukan proses itu melalui pelatihan dan materi yang banyak, terutama dengan dampingan dari Pusat Rehabilitasi Yakum dan Syufan Dosan tadi, kita jadi lebih tahu Mbak, ternyata yang harus kita lakukan adalah meluruskan cara pandang gurunya dulu. Kemudian kita memberikan lingkungan yang aman. Jadi anak-anak tuh merasa diterima dulu. Orang tuanya pun juga merasa diterima dulu. Jadi ketika sudah diterima, mereka tuh enak ya Pak, aman gitu. Benar. Belajarnya tuh jadi pelan-pelan bisa mengikuti gitu. Terus kalau di sekolah kami itu pembelajarannya kita pakai yang ada di alam sekitar Mbak. Jadi secara pengalaman langsung buat anak-anak yang hambatan emosional dan perilaku itu dapat banget Pak. Jadi bisa memfasilitasi itu ya. Betul sekali. Jadi mereka tuh nggak cuma tahu misalnya tanaman dari gambar, tapi kita langsung ajak berkebun. Misalnya mereka lagi ngomongin masalah transportasi, kita lihat mobil keliling ke lingkungan sekitar yang ada di kami di Puri Kahuripan ya di Karanganyar. Itu di situ lihat mobilnya tetangga ada berapa, rodanya. Pokoknya eksplorasi dengan hal yang nyata. Jadi mereka tuh merasa dilibatkan gitu loh Mbak. Gak cuma anak yang reguler tapi anak yang berkebutuhan khusus juga bisa sesuai dengan potensinya mereka. Oke, jadi artinya ada inovasi belajar ya di situ Pak, belajar mengajar di situ sehingga kebutuhan untuk peserta didik yang beragam itu tadi dapat terpenuhi seperti itu. Oke, baik, Pak Joko. Lantas mengapa pendidikan inklusif itu penting bagi anak usia dini berdasarkan mungkin termasuk dampak jangka panjangnya seperti apa, dan saat ini jenis kebutuhan khusus itu banyak di hambatan perkembangan dan sosial emosi anak, bukan lagi fisik seperti itu. Ya, pertama kenapa di PAUD penting ya? Ya saya pikir kalau ada pernyataan meskipun tidak seluruhnya benar ya, Apa Pak? makin dini ditangani itu makin baik ya. Ya sebenarnya bahasanya ya makin ditangani lebih dini itu kita bisa mempersiapkan banyak hal. Karena ada banyak faktor juga. Ada satu kondisi yang mungkin tidak bisa seperti yang diharapkan. PAUD pertama. Kedua, di PAUD itu juga kalau dari sisi kebijakan di negara kita ini kan banyak anak-anak usia sekolah tapi tidak bisa bersekolah. Nah yang paling berisiko itu anak pintar khusus. Jadi kalau di PAUD tidak segera diatasi, nanti sekolah lanjutannya nggak bisa sekolah. Di polesnya terlambat seperti ya Pak? Bisa terlambat. Problemnya mungkin tantangannya akan menjadi lebih luas. Terus maka di pemerintah kita ada kebijakan wajib belajar 13 tahun betul sekarang. Ini sebenarnya PR besar di kabupaten kota. Jadi mereka ada kewajiban. Itu sebenarnya kan mau mengantisipasi banyak anak yang tidak bisa bersekolah, terutama anak-anak yang rentan tidak bersekolah di usia dini. Kalau kemudian mereka nggak bisa bersekolah kan hak mereka kan tidak terpenuhi ya. Nah PAUD itu menjadi bagian penting, terutama misalnya isu identifikasi, isu deteksi dini sejak awal. Itu kan makin baik ya, sehingga kabupaten kota itu nanti bisa mempersiapkan apa sih kebutuhan selanjutnya di SD, di PAUD, nanti naik di SD-nya, bisa mempersiapkan lingkungannya, sumber dayanya, dan seterusnya. Kalau enggak ini banyak banget anak-anak yang tidak bersekolah. Makanya PAUD itu pertama ya harus welcome dulu. Padahal dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, data yang paling rendah itu di PAUD. Saya nggak tahu apakah karena gerbangnya ketinggalan ya. Dikdasmen itu dulu punya Kemendikbudristek itu dulu masih banyak yang diintervensi di SD. Dari sekolahan, dari lingkungan, dari guru, TK. Kelupaan menurut saya PAUD itu jumlahnya dikit banget di Dapodik. Nah sekarang karena ada wajib belajar 13 tahun, nggak ada pilihan. Iya, mau tidak mau harus. Iya, kalau mewajibkan ya harus mendukung gurunya. Jangan mewajibkan tetapi gurunya tidak. Iya, dasarnya belum siap seperti itu ya. Ya, kalau nunggu siapnya kan nggak mungkin. Benar. Ya, konsekuensinya pemerintah punya kewajiban, kabupaten kota ya konsekuensinya mendukung guru. Jangan memberi pekerjaan tapi guru tidak diberi alat, tidak diberi berdayakan, itu kan
Pak, ini tadi ada yang menarik bahwa sekarang hambatan perkembangan sosial emosi anak ini mungkin banyak seperti itu. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa semakin dini dipoles atau diberikan pendidikan inklusif yang baik, itu anak itu akan semakin tertata seperti itu. Mungkin akan tertangani atau seperti apa kebutuhannya seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Setidaknya itu cara pandang guru. Kalau ketemu ada anak berkebutuhan khusus, guru itu satu, mungkin tidak cukup ya tahu cara mengatasinya. Tapi setidaknya secara teknis itu kalau ada anak gini, Aku harus bagaimana? harus ngapain? Ngapain dari sisi guru mengintervensi, juga dari sisi ini harus minta pertolongan ke siapa? Dia harus terkoneksi dengan profesional di mana, ada tidak? Kalau nggak ada, harus ngapain? Orang tua siapa yang memberdayakan? Kan itu tidak bisa selesai pada satu bocah pintar, tapi itu harus selesai di dalam sistemik kan. Nah ini yang seringkali masih banyak yang belum punya sumber daya yang memadai di kabupaten kota. Nah kalau perkembangan sosial emosional itu ya, saya nggak tahu sih ya, mungkin karena dinamika perkembangan zaman yang sekarang kayak gini. Iya, semakin Pengaruh kompleks. gadget juga. Ya, gadget dan seterusnya itu mungkin banyak. Ya itu mungkin butuh riset apa aja ya membuat itu ya. Tapi at least guru di sekolah PAUD, guru di PAUD itu kalau ada anak-anak dengan problem banyak hal, setidaknya dia welcome, terus tahu apa yang harus dilakukan, harus kemana minta pertolongan, itu jadi poin penting. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Nah, Bu Dian, ini mungkin Ibu karena sebagai guru yang bertemu langsung mungkin dengan siswa dengan kondisi seperti ini, itu metode belajar seperti apa Bu? Contohnya yang mungkin diberikan Bu Dian kepada murid seperti itu, yang mungkin bisa memberikan pendidikan yang berkeadilan bagi dia gitu. Kalau di tempat kami tuh campur ya Mbak, karena inklusi itu semuanya bareng-bareng. Terus kami juga nggak sama gitu, maksudnya mereka tuh punya tempo belajar, terus caranya belajar juga beda-beda gitu. Kami menyesuaikan semua, terus kita juga suka mainnya dia di luar tadi Mbak, jadi pokoknya pengalaman nyata dan langsung gitu. Jadi terus yang kedua teman sebaya. Jadi itu ngaruh banget. Jadi anak-anak yang reguler, kami nyebutnya ya Pak reguler ya, itu diajak anak-anak yang berkebutuhan khusus ini diajak oleh teman sebaya ini. Jadi mereka tuh kayak main bareng, berinteraksi tiap hari. Yang itu juga seneng banget loh Mbak yang reguler itu. Jadi merasa kayak jadi asisten bu guru gitu. Iya, ngebantuin temannya, terus ngasih tahu gimana-gimananya. Seperti itu sih. Secara nggak langsung ada mengajarkan interaksi sosial yang baik kepada masyarakat seperti itu ya. Terus udah nggak heran lagi kalau misalnya ada yang tantrum, ada yang apa, mereka tuh udah yang langsung semangat gitu. Oke, baik. Nah yang itu tadi kan sebenarnya inklusi itu kan gimana membangun lingkungan masyarakat dalam konteks ini ya, sesama anak itu ya care, sharing, empati. Jadi tidak hanya sekedar nilai dia berteman, belajar bersama, belajar dalam konteks misalnya calistung itu enggak ya, tapi konteksnya bisa sosial emosional yang tadi itu bisa terfasilitasi. Ya jadi mereka tuh nggak belajar dari ceramah, karena udah pengalaman tiap hari kayak gitu. Jadi kami juga harapannya itu tuh sampai berkembang ke kehidupan mereka selanjutnya gitu. Insya Allah sih kalau dari PAUD sudah ditanamkan seperti itu, kedepannya ini ya Pak. Nilai toleransi, nilai berempati itu kalau di anak-anak dihadapkan pada keberagaman itu kan makin baik sebenarnya. Jangan malah dipisahin. Jangan duduk sama dia, jangan deket-deket. Artinya nih ada peran serta guru, orang tua di situ. Stakeholder di situ aja di sekolah itu komponennya apa aja. Pak, ini berbicara soal kesiapan satuan pendidikannya, sekolahnya. Nah, ini hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi sekolah itu siap untuk memberikan pendidikan inklusif? Pertama sebenarnya tidak perlu nunggu siap ya. Kalau nunggu siap ya anak itu kan faktanya ada di depan kok. Nunggu siap kelamaan. Kedua, saya kok lebih siapa yang bertanggung jawab ya Dinas Kabupaten Kota. Karena PAUD itu ada di kewenangan Dinas Kabupaten Kota. Pertama artinya dia bertanggung jawab utama untuk memberdayakan guru. Kemudian dia harus mensupport, memfasilitasi, ya kan. Makanya di
Undang-Undang Nomor 8 2016, PP 13 2020 sampai Permendikbudristek 48 2023 itu mengamanatkan tentang bagaimana mengakomodasi yang layak di tingkat PAUD. Itu kabupaten kota harus mengadakan pelatihan, kurikulum, terus budgeting, harus menyiapkan pendanaan dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Ya tentu yang apa emang bisa sendiri Pak Jokowi? Ya enggak lah ya, nanti supportnya banyak ya tadi seperti tadi dari pendampingan karena kalau nunggu dari yang lain yang berwenang itu mungkin kita nggak siap-siap, betul kata Pak Joko, nggak harus nunggu siap gitu. Jadi kami sangat terbuka dengan kerjasama dengan yang semuanya gitu. Masih banyak kabupaten. Ya ini benar deket ya. Di kabupaten kota yang jauh-jauh itu Mbak, sumber dayanya minim. Iya. Udah dikasih anak, sekolahnya ada yang khusus, mungkin sudah berjalan dari 2009 ya, Permendiknas 70 2009 itu ya. Sama sekarang ada yang nggak diberi pelatihan. Kebayang nggak? Gurunya. Jadi ada anak, tapi di kabupaten tidak memberdayakan. Dari mana kami bisa belajar? Bisa belajar. Ya akhirnya itu tadi bisa jadi support kayak Yakum, bisa rehabilitasinya. Tapi juga bisa banyak organisasi sosial, bisa dari. Nah sekarang mengkonekkan misalnya puskesmas, itu sebenarnya bisa support. Kita juga ada kerjasama sama puskesmas juga kok. Sumber daya misalnya untuk diagnosa Mbak. Iya betul. Diagnosa sekarang yang kritik saya itu ke BPJS. Saya mendengar di BPJS itu kalau sudah usia 7 tahun nggak bisa akses. Betul. Itu kan nggak fair ya. Padahal mereka membutuhkan banget kan, dari usia dini itu ada diagnosanya, ada intervensinya. Sejak lama ini sudah bisa akses, tapi tahun ini kemarin saya ketemu banyak guru itu, orang tua itu mereka melaporkan nggak bisa akses BPJS kalau usianya udah 7 tahun. Dia harus membayar, padahal terapi itu bayarnya ya lumayan lah. Kita coba kembali ke pendidikan inklusif ini ya. Sebenarnya Pak Joko, pengamatan Pak Joko selaku pengamat pendidikan di Solo Raya khususnya, ini guru yang sudah siap menerima pendidikan inklusif, pendidikan anak usia dini ini sudah siap belum Pak? Gitu. Banyak nggak yang sudah siap? Untuk secara sudah memadai belum? Ya kalau evaluasinya sejauh ini saya tidak mendengar ya dinas kabupaten kota itu punya nggak ya instrumen evaluasi. Ya kalau WNS punya, bisa mengevaluasi indeksnya sampai di mana dari si guru. Tapi kalau yang sudah saya tahu misalnya di Solo, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali itu support ke guru pelatihan itu memang minim ya. Kalau saya menyebut 1 tahun sekali atau 2 kali itu kan minim ya. Nah ini kan ya untuk kayak di Bocah Pintar ada Yakum pusat rehabilitasi. Kalau enggak itu kewalahan lah. Gitu. Kalau menunggu dari itu ya memang susah. Walahan. Kita gini Bu Dian selaku guru, tantangannya tuh berat banget ya sih Bu? Ketika menghadapi mungkin anak yang reguler, kemudian nanti ada anak yang memiliki keistimewaan seperti misalnya apa tantangannya? Iya. Kalau dari sekolah kami ya Pak, tantangannya justru bukan di anaknya, tapi di orang dewasa di sekitarnya. Ini kata Pak Joko, jadi kan anaknya itu kan bukan nggak salah Mbak sebenarnya. Gimana kita ngebantu mereka, gimana kita ngajakin mereka bareng, kan kita kudu punya cara pandang yang sudah bagus itu maksudnya. Jadi anak tuh jangan dipisah-pisah gitu tuh. Terus yang kedua mereka tuh ya merasa pengennya diterima dulu gitu loh Mbak. Tantangannya di situ sih. Jadi nge-brainstorming orang tuanya terutama, terus lingkungan di sekitarnya di situ sih. Kalau ketemu anak yang menantang gitu, dari gurunya juga harus gimana kita tetap empati kepada mereka, terus gimana kita supaya bisa pas mereka melakukan perilaku yang menantang tetap sabar, tetap empati, tetap konsisten. Tapi dari kuncinya gini loh, kalau di sekolah itu ada anak yang berbeda, yang dipikirkan guru itu harusnya, kalau saya ngajarinya, pikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya anak ini bisa belajar bareng. Hanya itu. Artinya ya ada inovasi. Tapi inovasi kan nggak cukup. Yang pertama kan harus tahu tentang anaknya. Dia ini siapa toh, butuh apa toh, butuh apa saja. Aku harus, kamu butuh aku harus melakukan apa supaya kamu bisa
lebih baik. Iya. Itu punya sebenarnya itu. Soalnya Ya. anak tuh gini ya Pak, maksudnya mereka melakukan itu tuh kita harus tahu kenapa dia melakukan itu gitu loh. Iya. Apa ada di balik itu, misalnya cari perhatiannya kenapa gitu. Kita tuh harus mengulik itu ya Pak. Jadi Ya. kenapa anak ini, kayak kemarin saya cerita ke Pak Joko, saya kan pernah konsultasi yang anaknya tuh kalau misalnya dibacain buku cerita, dia tuh ngerebut bukunya kayak kepengen dia sendiri yang dibacain cerita. Terus kata Pak Oke. Joko, coba anaknya didudukin di sini. Jadi kita kudu kreatif ya Pak. Ya. Gitu. Kalau saya Oke. nggak bisa, saya bisa konsultasi ke pusat rehabilitasi Yakum atau ke Pak Joko gitu sih Mbak, ke psikolog Oke. juga. Jadi di ujungnya sebenarnya tantangannya itu adalah di guru. Iya. Bagaimana Tapi, Pak, guru nggak cuma punya. guru loh, Pak. Ya ini misalnya poin penting ketika pembelajarannya. Iya. Jadi Karena berhadapan karena langsung. faktanya masih banyak guru Bingung. itu, terus bahasanya sebenarnya nyerah dan bahasanya ada isu repot ya kalau ngajarin. Iya. Terus akhirnya Capek tuh lah. jadi nggak siap menerima ABK gitu. Padahal kita diharuskan menerima. Kalau bahasanya Pak saya nggak ngerti gimana caranya, ya saya mau bantu, ya aku Oke. mau bantu. Iya. Tapi kalau Diam aja. repot aja. Ya itu kan ya, jadi kembali lagi ke perspektif ya. Ya kami UNS, Yakum itu terus bagaimana membangun guru supaya punya perspektif terus berinovasi, mengenali anak dengan baik, itu kayaknya kunci. Selain gitu, Mbak. skill, perspektif juga harus dibangun. Memang untuk Utama yang perspektif. pertama tuh cara Iya. pandangnya dulu. Harus Oke. pakai hati Mbak, kalau nggak Iya. pakai hati nggak jalan Benar. lah. Anak tuh paling jujur loh. Mereka tuh Iya. tahu kan gimana guru ini sing galak sopo, sing sayang siapa tuh. Mereka tuh paling jujur gitu loh. Gak usah begalak. Iki guru iki kayak sama saya kok Titen ya, Pak, kayaknya. titen. Ya, sentuhannya kan berasa. Iya, Mbak. iya, iya. Kayak guru iki bener. orang tua juga bisa. Orang Iya. tua non-berkebutuhan khusus yang tidak punya anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang sikapnya juga. Iya, Jadi iya. kita ini sedang terus membangun lingkungan yang supaya lebih respect ya pada perbedaan. Iya. Itu berasa Mbak. Nyaman untuk anak juga yang Iya. diberikan Iya. keistimewaan. Orang tuanya Oke. juga. Oke. Ini Pokoknya juga ketika anak nyaman, orang tuanya nyaman, ya semuanya bisa enak lah. iya. Belajar itu sambil mengikuti itu prosesnya Iya. gampang gitu Mbak. Iya, ini juga ada pertanyaan yang sesuai nih. Siapa saja yang harus ikut mengambil peran dalam mewujudkan pendidikan inklusif? Tadi kan guru, ada orang tua, Ya itu. ada rekan-rekan mungkin. Nih caranya gini, siapa yang berperan itu kalau teorinya kan begitu ya. Iya. Tapi faktualnya sebenarnya kayak Karanganyar ya. Mestinya Karanganyar yang terdekat saya, kecamatanmu itu ya. Jaten. Yang Jaten itu memetakan aja peta potensi yang ada di situ apa. Misalnya nih, sebut saja sekolahnya kecil. Kan dia bisa memetakan ada taman nggak yang terbuka. Iya, iya. Ya, bisa dimanfaatkan untuk ya tadi belajar Iya. disebutnya direct punya kebun kalau ya kebetulan sekolahnya punya kebun. Iya. Terus kemudian ada puskesmas terdekat nggak? Iya, betul. Ya kan? Ada SLB nggak? Maksudnya kalau dia ada kesulitan bisa koordinasi dengan SLB. Mungkin tanya anak itu seperti apa. Nah harus nanti meluas tuh ya kebetulan dekat sama UNS. Kalau di Iya. kabupaten kota lain yang jauh dari perguruan tinggi yang ada jurusan PLB, ya mungkin memanfaatkan psikologi. Iya, psikolognya. Ya, psikolognya. Nah, itu memetakan sumber daya yang ada di kabupaten kota tingkat kecamatan itu ada apa aja. Itu lebih realistis Berdayakan semua. Iya, daripada kita mikirnya terlalu ideal tapi Iya. kita tidak bisa menemukan. Nah, itu yang sering kali gitu. Beda di daerah misalnya wilayah timur, di NTT, mungkin ya di Nakiko, di daerah itu yang masuk ke dalam itu bisa jadi berbeda sumber Iya, dayanya iya, kan. iya. Tidak mungkin misalnya bisa jadi ya menemukan psikolog susah. Atau ada tapi nggak bisa dijangkau Iya. karena berbayar. Pakai BPJS belum. Iya. Sudah enggak. Artinya sistem itu kan saling mendukung, Mbak. Ada tempat terapi enggak? Ya kan? Ada yang bisa gratis kan, Mbak? Maksudnya yang usia dini pakai BPJS kan sebelum BPJS, 7 tahun iya. bisa. Nah, itu penting itu memetakan itu. Oke, baik. Artinya ini juga menjadi tantangan tersendiri ya Bu untuk saat ini. Bagaimana melihat SDM juga setiap daerah itu kan mungkin beragam seperti itu ya Pak. Oke, Bu, kita ke Budian lagi. Bu, mungkin perubahan baik apa yang dirasakan ketika lingkungan sekolah menjadi inklusif, kemudian untuk siswa yang memiliki keistimewaan, kemudian untuk orang tua dan juga untuk guru. Ya, sekali lagi kami tuh tidak
butuh perubahan yang besar gitu kan. Kemajuan kecil di anak pun kita sudah sangat ini ya Pak. Berarti ya. Jadi yang paling kelihatan adalah di anak-anaknya tadi Mbak. Jadi yang anak-anak reguler itu lebih mereka lebih empati, lebih toleransi. Kemudian yang anak ABK itu mereka lebih percaya diri yang pertama, lebih mandiri juga. Orang tuanya merasa diterima dan nggak dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu. Terus dari segi gurunya kami merasa lebih sabar dan lebih reflektif. Jadi berarti sebelumnya belum nggak sabar ya. kurang Pak, mungkin kurang. Itu semuanya proses, lagi-lagi kita tuh butuh apa ya, butuh pengalaman, butuh pelatihan. Kita juga terima kasih kepada Pusat Rehabilitasi Yakum, kepada Shield Foundation, pun kepada Dinas Pendidikan. Kalau di tempat saya alhamdulillah sih support semua Mbak. Iya. Jadi kita tuh sama-sama enak. Jadi kalau saya kurang apanya, tidak tahu apa, saya bisa menemui beliau-beliau gitu. Yang paling itu di situ. Oke, ada ini nggak Bu, apa evaluasi pendidikan, pembelajaran seperti itu yang dilakukan, dan mungkin ada tantangan khusus nih Bu untuk yang apa setelah mengajarkan dari anak reguler, kemudian ada anak yang diberikan keistimewaan gitu, evaluasinya seperti apa Bu? Monitoring lah, monitoring ada gitu nggak? Apa Pak? Ya sekolahnya dimonitoring, ini yang belum ini, yang nggak ini ada nggak? Dari mana ya? Maksudnya kayak gitu? Ya kalau nggak ada, nggak ada. Nggak ada, gimana ya? Nggak ada. Cuma gimana ya, dalam prosesnya itu kan pasti kita tuh kan ada observasi ya. Maksudnya selama ini kita kurang apanya, di mana tambahannya, di mana kelebihannya. Soalnya anak tuh walaupun misalnya sama-sama hiperaktif, beda gitu case-nya, beda perlakuannya juga. Jadi masing-masing anak tuh unik gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya observasi sampai mana, ya dari nggak mana-mana ya Pak. Gimana Pak? Ya ini sebenarnya kalau dari sisi ini kan self evaluation ya. Tapi dari mestinya ada sistem. Misalnya dari Dinas Pendidikan, dia punya instrumen yang bisa memetakan PAUD-PAUD di kabupaten tertentu itu apakah tingkat inklusivitasnya kayak apa? Misalnya lingkungannya, ada lingkungan apa aja, gurunya, apakah gurunya melakukan modifikasi pembelajaran, kurikulumnya disesuaikan enggak? Kalau masih banyak guru menyamakan, berarti kan iklim inklusivitasnya kan tidak. Belum ada. Nah, mestinya kita bisa tahu tuh secara nasional atau di tingkat kabupaten kota. Ya, kalau tahu seperti itu kan nanti kebutuhannya jadi ngerti kan, guru nggak tahu cara melakukan asesmen, guru nggak ngerti cara membuat program, guru menginovasinya sudah ada tetapi, nah itu kalian kan individu sebagai lembaga sendiri. Kan kami karena didampingi Pusat Rehabilitasi Yakum, jadi mereka kan ada monitoringnya Mbak, jadi selama satu tahap gitu misalnya, terus nanti mereka monitoring ke kami apanya yang kurang, terus apa yang sudah dilakukan apa saja dicatat kan Mbak, terus kurangnya di mana nanti mereka yang konsultasi kami diskusi terus ini baiknya bagaimana gitu sih. Oke, artinya ada selain diskusi metode, kemudian ada evaluasi, kemudian ada solusi juga yang biasanya bersama Yakum solusi bersama. Oke. Ya itu tadi kalau saya mau tambahin, sebenarnya instrumen yang dilakukan Pusat Rehabilitasi Yakum itu instrumen itu bisa dikembangkan. Itu bisa dimanfaatkan secara kabupaten kota. Kalau itu divisitasi ya butuh waktu lama kan. Artinya sebenarnya bisa ada bentuk checklist atau apa, instrumen simple gitu. Ini sebenarnya juga punya sih. Sebenarnya kalau bisa membuat bersama-sama kemudian itu jadi satu instrumen, mau lihat PAUD di Kabupaten Karanganyar ya. Tinggal dia diisi nanti ketahuan grafiknya. Oh, kayak begini warnanya. Iya. Ada insight baru berarti, Pak. Dari situ kan kita bisa tahu kan tujuannya nanti kan ini kondisinya kayak gini, kita harus melakukan apa ya? Juga ya, berarti perlu. Sarananya yang belum, kemampuan guru di dalam pembelajaran, kayak ini perlu diintervensi. Kabupaten mana yang gurunya perlu ada pembelajaran, ada apa? Karena selama ini yang cuma jumlah HBK-nya ada berapa, di Dapodik tuh dimasukin apa enggak gitu Mbak. Oke. Ya itu juga penting, tapi ada banyak lainnya. Misalnya diketahui nih Dapodik ya, PAUD jumlah anak autisnya berapa? Jumlah anak hiperaktif berapa? Ya itu bagus. Setelah tahu itu kan tahu, berarti guru kok banyak anak autis ya, berarti guru nanti pembekalan tentang anak autis. Bagaimana pembelajarannya. Ya, itu juga penting. Tapi pemetaan kondisi existing sekolah PAUD itu kayak apa?
dalam isu pendidikan inklusif itu jadi bagus itu kalau Baik. Mungkin Bu Dian bisa ini Bu mengatakan sekarang ini di sekolah Ibu khususnya ada berapa ABK yang mungkin ada di sekolah gitu? Di sekolah kami ada 10 ABK, Mbak. Mungkin bisa diceritakan Apanya? bagaimana keistimewaannya dia, kemudian salah satu mungkin yang menarik bisa sampaikan ke Tribuners, ada metode seperti ini. best practice-nya. Iya. Di kami hambatannya macam-macam ya. Jadi yang banyak itu hiperaktif, speech delay, sama autis ringan. Ada satu yang cerebral palsy. Cerebral palsy dia itu apa ya namanya? CP ya. Ya, CP. Kanan yang tangan kanan sama flat foot. Jadi kakinya datar. Kalau kami melihatnya potensinya ke anak-anak sih. Jadi nggak lihat kekurangannya. Kalau anak yang CP ini suka banget lagu-lagu Mbak, lagu Indonesia Raya hafal, hafalan doa-doa, surat pendek gitu. Dia juga suka sekali ini kasih makan anak ayam, kan kita punya halaman belakang kan, nggak jijik loh Mbak, nggak pakai sepatu ke sana gitu. Grounding ya. Iya, grounding banget. Jadi apa ya, dari situ kita kalau di kami best practice-nya ketika dia suka sesuatu apa, kita tuh bisa belajar dari situ. Misalnya, coba kita mau iniin matematika nih, dihitung ayamnya ada berapa gitu. Terus kamu coba ngasih makannya satu-satu gitu kan, sudah pra-matematika kan. Terus kalau misalnya mau ini warnanya apa saja itu dari situ Mbak. Jadi semua proses belajarnya itu ngikutin anaknya, ngikutin kesukaan anaknya. Terus ada lagi anak yang hiperaktif, hambatan emosional dan perilaku, dia suka sekali bahasa Inggris dan buku-buku ini binatang-binatang. Kalau nyebut binatang tuh langsung hafal, langsung ini misalnya cat. Terus kau gitu-gitu. Dari situ kita bisa ngembangin, misalnya ya udah sapinya ada berapa kakinya, dilihat gitu-gitu lah Mbak. Gitu. Pernah saya dapat murid yang tahun kemarin ya, dia tuh hiperaktif, dia sangat suka astronomi, dia hafal planet tata surya dari yang paling dekat matahari sampai yang jauh, tahu teori Big Bang Mbak, bayangin. Jadi guru PAUD pun harus belajar ya Pak. Saya nggak mau kan juga ngikutin anaknya kan. Big Bang pising koyo apa, dia terus pernah suatu ketika dia tuh pura-puranya si batu-batu ini jadi asteroid, dijatuhin Mbak, naik tangga terus gini-gini, kamu ngapain di situ? Asteroidnya lagi jatuh Bunda, ya sudah hati-hati kenain orang, paling gitu Mbak. Terus kemudian bagaimana bentuk diskusi antar guru, terus antar orang tua, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak ini untuk belajar seperti itu? Bener, kami berusaha menciptakan suasana homey ya, jadi semuanya merasa di rumah sendiri, anaknya sama orang tuanya. Kami kalau setiap hari ada ini ngobrol Mbak, ketika dijemput, antar jemput. Terus kita juga punya buku daily notes namanya. Jadi per minggu kami kasih ke orang tua, terus nanti ada feedback tanggapan dari orang tua seperti apa, dia seminggu ini ngapain aja gitu. Terus pun kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan di luar jam, janjian dulu sama bundanya. Terus misal pun guru nggak bisa Pak, tetap saya minta pendapat Pak Joko, minta pendapat teman-teman dari PR Yakum dan semuanya. Mungkin guru yang lain di tempat yang lain juga mungkin ada yang sama kayak saya, kita sering bareng kok di Himpaudi gitu. Itu berhubungan juga ya Pak dengan masa golden age yang di situ adalah masa-masa yang bisa diberikan pendidikan yang memadai, yang maksimal seperti itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan masa ini tuh seperti apa, apalagi untuk anak yang memiliki keistimewaan seperti itu. Iya benar. Ya, saya pikir anak usia dini itu sepanjang masanya itu kan sangat berarti ya. Iya. Artinya kalau guru itu bisa memahami anak dengan baik dan memilihkan cara yang terbaik sesuai dengan uniknya anak, itu akan sangat bermanfaat dan itu akan bisa membuka semua potensi-potensi anak itu yang dimiliki anak. Dimiliki. Termasuk juga anak kebutuhan khusus. Makanya cara pandang itu tidak ngelihat negatifnya, tapi ngelihat positifnya. Itu saya pikir itu cara pandang yang sangat baik dan itu satu titik harapan, jangan salah ya, cuma meskipun sedikit itu jangan cuma bisa asteroid kayak gitu aja jatuh gitu, jangan begitu, karena berpikirnya
keberhasilan sekecil apapun itu harus dihargai. Iya. Betul. Untuk mencapai itu ternyata tidak gampang Tidak bagi gampang. para orang tua juga guru dan anak. Orang tua senang banget. Orang tua misalnya ya sudah usia sampai 4 tahun, sampai 5 tahun, dia belum pernah sekalipun dipanggil oleh anaknya ibu. Iya. Bu. Papa. Suatu saat usia 4,5 tahun tiba-tiba panggil Bu. Apa orang tua itu tidak berterima kasih Iya. banget sama guru? Iya, iya. Mungkin orang lain cuma bisa Bu aja gitu. Nggak begitu. Bener juga. Makanya menghargai perkembangan anak Sekecil apapun. dengan melihat potensi kemampuan anak, terus bagaimana cara kita memaksimalkan perkembangan itu kan sebenarnya emas banget ya. Iya. Karena dengan cara dia bisa Bu, besok berharapkan bisa Pak Bener. atau dengan Ibu. Kalau dia nggak bisa Ibu, bagaimana dia akan mencapai Ibu? Saya mau makan, kan nggak mungkin kan? Nah, sekecil apapun, bagi anak berkebutuhan khusus, perkembangannya itu akan sangat dihargai oleh orang tua dan gurunya. Kita nggak buru-buru minta perubahan besar ya, Ya, Pak. perjuangannya nggak kecil itu. Iya, iya. Terus ini Mbak apa ya? Bener. Jadi aku jadi ingat. Mereka tuh absorb banget, menyerap. Walaupun cuma Ayu yang di sana, tapi dia tuh ternyata kalau di rumah tuh ujuk-ujuk aku bersaksi tidak ada Tuhan gitu loh. Jadi tetap ngikutin ternyata loh Mbak. Oke. Cerita sama orang tuanya tuh cerita ke saya. Misalnya kayak tadi terima rapot kan, bagi rapot. Bunda ternyata tuh anak ini kalau misalnya padahal nggak kelihatan dia ngikutin, cuma Ya. mainan aja di Iya, sana. iya, iya. Ternyata dia tuh tahu loh. Cepat menangkap seperti itu. Doa-doanya gitu-gitu. Pada saat mainan tuh tiba-tiba aja misalnya mau makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana gitu sudah bisa gitu loh. Tanpa kita harus Iya. Ini salah nyeramahin satu tiap bentuk hari. perubahan yang dilihat kecil tapi ternyata Iya. sangat-sangat Iya. Itu tuh berharga. dan seneng banget gurunya Pak. Itu kayak tidak belajar kok nggak ada hasilnya. Tapi ternyata di luar itu kan iklim lingkungan itu kan Iya. membuat dia terus menyerap banyak hal. Iya, Karena berpengasah, sudah aman, berpengasah. Tinggal sudah kapan nyaman. bolongnya. Oke. Oke. Kemudian ini ke Pak Joko dulu. Pertanyaan yang sama dengan untuk Budian nanti. Apa dampak jangka panjang bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler jika sejak dini mereka belajar dalam lingkungan inklusif seperti itu? Ya, dua-duanya sebenarnya menurut saya punya kebutuhan yang sama ya. Maksudnya dua-duanya mendapatkan manfaat yang Iya. terbaik. Dua-duanya akan mendapatkan manfaat bagaimana cara bertoleransi, menghargai perbedaan. Itu penting. Dari sisi reguler, mereka juga bisa banyak belajar tentang nilai-nilai. Oke, nilai-nilai misalnya ini. Jadi tidak hanya pada teori. Kalau pelajaran zaman di beberapa konteks sekolah kan, kita ini harus peduli ya, harus saling diceramain. membantu. Kalau di Itu sekolah tuh abstrak banget, nggak bisa Iya, kalau anak iya. tahu digituin nggak bisa, Iya, abstrak banget. dia nggak perlu teori itu, dia sudah applicable. Iya. Ada teman pakai kursi roda, terus anak yang lain, Bu, aku dorongnya Bu. Bahkan kalau pas pelajaran, makan bersama. Temannya Nggak bisa "Aku suapin bukain." aja, aku bukain. Jadi benar, kan benar. Tidak hanya nilai-nilai, tidak hanya dalam konsep, tapi dia sudah. Lalu kadang-kadang banyak orang tua yang begini, nanti anaknya terganggu, Iya. mengganggu. Oke. Tunjukkan ke saya di mana letak ruginya. Iya. Ya kan? Ditantang sama Pak Joko. Ya kan sebenarnya banyak keuntungannya Iya. itu. Ada anak nggak bisa nulis, nggak bisa megang pensil. Lalu anak temennya, sini aku bantuin pegang, sini kayak pegang. Iya. Itu kan dia sudah jadi guru kan. Iya, iya. Sudah Teaching. level metakognitif kan. Dia udah levelnya tinggi. Misalnya juga ngajarin, ini 2, angka 2. Oh nggak, 2, 1, 2. Kok ngerti sebentar? Mbak ambil batu. Batu. Ini, Iya. kok nggak bisa ya? Gini. Itu artinya sudah level tinggi ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya. Pada anak berkebutuhan khusus, dia memang banyak kebutuhan untuk model ya, pembiasaan, model, lingkungan yang support itu saya pikir juga satu keuntungan yang besar ya, baik dua-duanya. Termasuk para orang tua. Iya. Artinya sebenarnya dalam lingkungan ini, apalagi guru tadi, Iya, sesama guru akan menjadi lebih peduli. Kalau ada guru nggak ngerti, ada yang bantu. Iya.
Jadi tidak kompetitif itu loh. Iya, Iya. enggak. Kalaupun ada kompetitif, isu pendidikan inklusif itu di PAUD, SD, SMP, SMA, kompetitif itu nggak ada. Kalau yang dimaksud ada kompetitif, Iya. wah itu udah bisa ini. Iya. Kamu juga belajar, biar sama. Enggak. Di inklusif itu kompetitif itu ada, tetapi kompetitif pada dirinya sendiri. Oke. Iya, benar. Kalau hari ini aku bisa Bisa apa? megang pensil, Besok. ke depan Iya. saya harus nyoret. Oke. Temannya sudah bisa menggambar, sudah bisa menulis. Emang gua pikirin. Karena kebutuhannya dia memang belum sampai itu. Iya. Dan temannya yang lain kan harus peduli kan. Oh aku support. Guru harus memahami. Kamu kok nggak bisa nulis? Itu sudah bisa nulis. Oh iya. Nggak boleh Iya. dimenangin. Nggak bisa begitu. Karena ini kondisi dan kebutuhannya Berbeda. berbeda. Jadi guru itu akan saling memahami, saling support. Itu Indonesia banget itu, Mbak. Iya, itu diajaran dari sisi keagamaan, Iya, dari sisi semuanya Indonesia itu ada. lengkap itu di situ. Iya, benar. Kemudian Oh iya. sebagai ini Sebagai guru dan sebagai orang guru, tua. iya. Apa ya, Mbak, kita nggak bisa apa ya menginikan kalau nanti anak kita tuh bakal berjalan di hal yang lurus terus besok kan mereka pasti akan bertemu dengan banyak orang, nggak cuma orang yang sama tok Iya, ya Pak, nggak cuma orang yang baik tok, nggak cuma orang yang kadang keselin kadang apa, nggak cuma orang yang bagus secara fisik tapi kan ada kurang fisiknya. Itu harapannya kalau sejak kecil, sejak PAUD sudah tahu beragam, mereka tuh udah nggak kaget gitu. Kita juga Ya. harapannya menanamkan nilai Benar. karakter itu dari PAUD. Inklusi itu beragam, mereka itu dapat nilai toleransinya, dapat nilai empatinya, dapat nilai karakternya insya Allah baik ya, maksudnya nggak ada saing-saingan Ya. yang salingnya pengennya bantu walaupun di luar sana seperti apa kita pokoknya membantu teman yang baik, itu aja sih Mbak. Oke. Mereka itu kan memiliki nilai negatif karena mereka tidak pernah saling berteman. Iya. Yang selama ini bener. misalnya kalau Wah, ada nggak anak kenal ini, Mbak, aku sama kamu kalau nggak kenal kan Iya, yuk nggak tahu kita. Iya. saya gini, jenengan dirimu kalau misalnya nggak pernah berteman sama temen yang nggak bisa ngomong, Iya. nggak bisa lihat, pasti kiko, Iya. bingung. Iya, mau Tapi iya curiga aja adanya. bisa nanti nggak punya tangan. Iya. Misalnya kondisi fisiknya berbeda, itu bisa jadi kalau nggak kenal, nggak pernah berteman, pasti dia mencurigai banyak. Dia paling nggak bisa, nggak ngerti, repot. Tapi kalau sudah kenal, itu nanti akan banyak hal yang positif. Jadi tidak menilai sesuatu yang pada negatif. Oke. Kalau itu diajarkan di usia dini, tadi kemudian bilang, nanti sampai di SD, SMP, SMA, dalam kehidupan sehari-hari, mereka sudah tidak berpikir Oke, negatif. artinya ruang belajar inklusif itu benar-benar bermanfaat tidak hanya bagi Iya, anak yang ABK, betul. ABK, tapi juga anak reguler Oh, juga iya, sangat bermanfaat iya. seperti itu. Orang tuanya pun juga ya Pak. Iya, orang tua, guru Guru juga. juga, apalagi guru. Isu mengajarkan nilai-nilai itu Iya. banyak di dalam konteks Oke. inklusif. Nah, kebalikan nih Pak, apa risiko sosial psikologis yang kemudian mungkin muncul jika anak berkebutuhan khusus ini tidak mendapatkan pendidikan inklusif sejak dini seperti itu? Wah ya gimana ya, kalau orang dia tidak ada dapat lingkungan sosial yang baik kan, pasti sosial emosionalnya kan terganggu banget ya. Iya. Dan tentunya nih banyak ya, masih banyak masih di banyak. sekitaran kita yang Ya, seperti itu. kalau jumlahnya nggak tahu, tapi usia sekolah di jam sekolah tidak bersekolah itu masih banyak. Memang data itu sayangnya ya kalau di kementerian dia nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena Kementerian Pendidikan mendata yang bersekolah saja. Iya. Yang bersekolah, yang bagus-bagus Itu aja berarti. adanya ya yang punya yang sudah bersekolah. Kalau dinas sosial itu ada, sebenarnya ada kalau dia mau mendata. Oh. Anak usia dininya ya pasti juga ketemu karena mereka mendata yang disabilitas tapi yang tidak berusia sekolah. Nah itu kalau jumlah itu banyak dugaan saya Pak, usia sekolah. Nah kalau dia tidak mendapatkan lingkungan yang membangun sosial emosionalnya, bagaimana dia terbangun? Di rumah terus, tidak punya teman. Makanya ada orang datang takut, diajak keluar Takut. nangis. Karena dia tidak dapat fasilitasi lingkungan sosial yang memadai.
itu masih banyak, terutama di daerah pedesaan. Di Iya, perkotaan iya. juga sama, karena orang tuanya mungkin Sibuk bekerja, ya. biasanya malu sih. Oke. Aduh, nggak usah lah, nggak usah sekolah. Oke. Pemahaman yang saya khawatir nanti dibully. Terus dia yang antar siapa, bayarnya mahal, ya banyak hal ya. Mereka akhirnya nggak bersekolah. Oke. Kemudian ini tadi soal risiko sosial dan psikologis ketika itu tidak dipoles sejak dini, itu Ya untuk tadi Mbak kan keberlanjutan pendidikan. karena kan anak usia dini kan golden age ya. Kalau mereka nggak distimulasi dari awal dan mereka yang ABK itu kan perkembangannya terlambat ya. Kalau udah terlambat terus tidak distimulasi, ya nanti besokannya di perkembangan selanjutnya ya bahkan bisa menurun ya Pak. Nggak bisa ini ada anak saya yang dia tuh belum pernah PAUD sama sekali, usianya 6 tahun baru kemarin daftar Mbak. Oke. Jujur kami bingung, saya sempat ngobrol sama Pak Joko. Ini anaknya kami harus ngapain gitu anaknya, hambatan emosi, hambatan perilaku, ngomongnya cuma spontan, komunikasi dua arah belum bisa. Ya susah Mbak gitu, maksudnya saya sebagai guru yang sudah pengalaman, kalau menemukan hal seperti itu juga masih bingung, masih harus banyak belajar bagaimana. Ya kami tetap terima gitu dengan kemampuan dan ini apa adanya kami, tapi tetap konsultasi dengan PR Yakum, dengan Pak Joko, dengan yang lain gitu. Itu Jadi kalau dalam susah. jangka panjang sebenarnya yang ekstrem ya, beberapa case ya, dia nggak pergi ke sekolah, nggak dapat lingkungan, di tetangga juga nggak diterima, nggak punya lingkungan sosial emosional yang bagus kan, itu biasanya nanti di rumah. Terus anak itu makin terperosok perkembangannya karena tidak mendapatkan fasilitas sosial emosional yang pas. Terus keluarganya tidak memberi, bersamaan usia tambah, problem sosial emosionalnya si anak makin tinggi, udah keluarganya kurang mampu, itu akan menambah beban keluarga, di mana keluarga itu hidupnya pasti tidak akan bahagia. Artinya itu bisa bayang ya, kalau jumlah anak dengan anak kebutuhan khusus dengan akses sosial emosional nggak memadai dan keluarga yang tidak mampu, itu akan menambah persoalan sosial yang lebih tinggi. Betul. Oke. Nah, ini PR-nya harus diselesaikan Terus dengan orang-orang tuh berbagai dinas inovasi. sosial juga melihatnya kan maaf saya kalau boleh lihat ke fisik yang butuh kursi roda itu yang sangat dibantu. Padahal di anak PAUD kan nggak begitu. Anak PAUD tuh kebanyakan tuh di hambatan perilaku sama emosi gitu, yang nggak kelihatan memang Mbak gitu. Tapi mereka justru yang paling butuh dukungan kalau menurut saya, karena benar-benar di tahap golden age mereka harus bertumbuh, Semangatnya dibangun seperti gitu. itu. Orang tuanya pun Mungkin juga juga butuh itu pemahaman bahwa anak kebutuhan khusus itu tidak hanya fisikal gitu. iya betul. Sehingga kan ya mungkin kalau salah mau dikoreksi ya, mungkin taunya gini. Oh kalau dia fisiknya nggak ini, oh butuh bantuan yang kelihatan lah. Iya. Kursi roda kayak. Tapi anak-anak dengan gangguan sosial emosional kan, Iya, itu juga yang perlu juga ya harusnya difasilitasi kan. Pemerintah kan harus apa ini fasilitasi? Ya harus tanya ahlinya. Nanti ini kebutuhannya apa aja, kebutuhannya apa. Itulah mengapa ya Pak, yang digarisbawahi adalah pemerintah daerah itu sangat diperlukan untuk memberikan apa ya dukungan pendidikan yang layak untuk Wah, anak harus itu. berkebutuhan khusus seperti itu. Harus. Itu kan sifatnya kewajiban. Iya. Nah sayangnya kalau saran saya Dinas Kabupaten Kota itu pendataan ya. Data itu kalau nggak ada data bagaimana kita bisa memetakan. Ya itu satu bagian penting yang harus segera dilakukan. Ya bermitra aja Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Jangan ini mendata sendiri-sendiri. Wah ya. Perspektifnya memang beda. Iya. Mungkin definisi anak kebutuhan khusus, disabilitas itu memang programnya beda kok Mbak. Jadi kalau Dinas Sosial itu ada misalnya orang tua apa itu yang jompo itu bisa termasuk menjadi bagian rentan yang di ini. Oh iya, betul. Dinas Kesehatan juga beda. Kalau di Dinas Pendidikan itu hanya disabilitas isunya. Anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas gitu. Bukan anak kebutuhan khusus. Kalau anak kebutuhan khusus itu lebih luas. Iya, betul. Misalnya orang dari Sunda. Papua, Sunda. Terus tiba-tiba sekolah saya, kan dia butuh kebutuhan khusus karena dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa itu jadi kebutuhan khusus. Orang di Pantura. Iya betul. Kalau pas angin muson apa laut, dia harus pindah kan, cari ikannya, dia ikut pindah. Ikut berkebutuhan khusus itu ya. Iya betul Mbak, bener. Jadi Artinya tidak lebih luas sekali. pada terbatas isu disabilitas kontak itu. Betul.
Oke, baik. Terima kasih. Unik kok ini. Iya. Pemerintah kita itu dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan ini unik ini pendataannya emang tahu kapan bisa mensinergikan. Oke, harapannya secepatnya ya Pak agar Amin. pendidikan Amin, amin. anak berkebutuhan khusus ini sangat-sangat bisa merata dan berkeadilan seperti itu. Ya benar, istilahnya equity, jadi berkeadilan, Iya. bukan sama. Bukan sama, Kalau betul, sama bukan itu sama misalnya rata. gini. Belum tentu adil gitu. Oh iya, Ya, Misalnya benar. nih, ada anak tingginya sekian, ada satu sekian, ada lebih tinggi lagi. Dia mau ngambil mangga, lalu dikasih galah yang sama. Ya kan pasti yang tinggi akan gampang, Iya, yang beda nggak bisa. Oke. Makanya adil. Adil itu dia butuhnya yang seperti apa. Iya benar. Oke. Oh, itu kalau bisa memenuhi itu cakep. Sayangnya semuanya dikasih sama. Baik Pak Joko, Budian terima kasih. Sama-sama. Ini sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Joko terlebih dahulu. Mungkin harapan, kemudian kedepannya harapannya seperti apa? Seperti itu, monggo. Ya, yang pertama satu nggak boleh lah usia sekolah, jam sekolah, anak nggak harus pergi ke sekolah, itu nggak boleh lah. Kedua, ya dia punya hak, maka sekolah nggak boleh menolak, wajib menerima. Ketiga, dia wajib, tapi nggak boleh dibiarin sendiri dong. Iya. Kalau sekolahnya wajib menerima, bantu dong. Harus diberdayakan dong. Maksud diberikan pekerjaan berat, sebut saja gitu ya. Tapi dia tidak diberdayakan. Jadi menurut saya juga nggak adil. Iya. Jadi guru juga harus disupport. Karena guru itu aktor utama untuk menggerakkan isu implementasi pendidikan inklusif. Iya. Jadi usia sekolah harus pergi ke sekolah. Sekolah harus menerima. Tapi sekolah juga tidak boleh membiarkan diterima saja, tapi tidak diberi layanan terbaik. Oke. Oleh karena itu guru menjadi bagian penting harus diberdayakan. Jangan sampai sudah menerima disebut sekolah inklusif, Dibiarin aja. tapi sudah 5-10 tahun gurunya tidak pernah mendapatkan pelatihan. Oke. Bekerja samalah. Ya, siap. Kalau saya pesan dari sekolah ya, kan tidak semua sekolah mendapatkan dukungan seperti yang Yakum untuk yang rehabilitasi, pusat rehabilitasi Yakum. Kan tidak semuanya mendapatkan. Dan saya juga yakin Yakum juga tidak bisa memberikan Nge-support untuk semuanya. Oleh karena itu bermitra, bekerja sama dengan organisasi sosial, dengan pemerintah, dengan siapapun yang kira-kira itu dibutuhkan itu menjadi poin. Oke. Karena yakinlah pendidikan inklusif itu nggak bisa diselesaikan dengan sendiri. Iya. Baik. Dia harus bersama-sama. Baik. Terima kasih Pak Joko. Budian untuk closing statement-nya. Dari saya jangan takut akan inklusi. Yang penting sebagai guru kita tuh hadir dan menerima anak semampu kita. Jangan lupa tetap kerjasama, kolaborasi. Kalau punya pengalaman sedikit sharing sama teman-temannya itu sangat membantu banget. Kita butuh sesuatu yang nyata ya. Jadi terus belajar juga karena kita nggak bisa stuck di sini karena anak tuh beda-beda, tapi mereka tuh unik. Ya sayangilah anak-anak karena mereka aset bangsa ya. Kita menuju generasi emas 2045 katanya. Kita sebagai guru PAUD kita harus siap. Udah, terima kasih. Oke, baik. Nah, satu lagi. Oke. Yang terakhir tadi, kalau dia ada anak khusus sekolah di PAUD, Ya. kemungkinan pertama diterima tapi diberdayakan. Tapi kemungkinan kedua, sekolah PAUD-nya tidak berdayakan lalu menolak. Kalau dia ditolak, sekolahnya kemana? Ke SLB, ya belum tentu dekat. Iya. Maka saran saya di masa mendatang, kalau anak itu tidak bisa diterima di PAUD, karena PAUD-nya tidak siap seperti itu, tapi negara, kabupaten kota, harus memastikan dia pergi kemana. Iya. Ada fasilitas untuk itu. Iya, misalnya apakah sekolah alternatif, apa namanya, kelompok belajar Iya. atau ya kumpulan orang tua. Iya. Iya, Ada forum komunitas di gitu. komunitas atau di posyandu, ya saya nggak tahu. Jangan ditolak, Dibiarkan. tidak mendapatkan pendidikan di PAUD karena isu nggak bisa, saya nggak ngerti, terbatas. Tapi dia dibiarkan Iya. Tanpa pendidikan. tanpa gitu. pendidikan itu Iya. kan nggak boleh. Nah itu Oke. kewajiban siapa? Iya. Ya saya pikir kabupaten kota duluan, baru nanti bersama masyarakat memastikan dia tetap mendapatkan akses pendidikan yang tidak harus ke PAUD jika Oke. jika tapi
sudah banyak PAUD ya kenapa mesti menolak? Baik. Gitu. Baik, terima kasih Ya. Pak Joko. Baik Tribuners, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam podcast Tribun Solo bertemakan pendidikan inklusif untuk anak usia dini. Saya Garuda Prabawati, selamat siang.